kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 9 ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi kesebangunan di mana pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Terus ada juga garis-garis yang sejajar pada sisi segitiga. Terus ada juga garis-garis yang sejajar pada trapesium. Nah, jadi seperti apa pembahasan mengenai ketiga jenis ini? Ayo kita bahas lebih lanjut di dalam slide. Segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Segitiga siku-siku dan garis tinggi ya, coba perhatikan gambar berikut ya, di mana segitiga siku-sikunya tetapi ada garis tinggi gitu ya. Nah, pernah belajar di kelas 7 ada garis tinggi, garis berat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Nah, di sini ada 3 pasang segitiga yang sebangun dari gambar ini. Segitiga ABD sebangun dengan segitiga ADC. Segitiga ABD sebangun dengan segitiga CBA. Segitiga DAC sebangun dengan segitiga ABC. Jadi ada 3 pasang segitiga yang sebangun. Nah, gambarnya ini kita akan pisah ya dengan segitiga ABD yang sebangun dengan segitiga ADC. Nah, bisa kita perhatikan sudut-sudutnya sudah sama ya. Bisa kamu lihat nanti sudut A sama dengan sudut C. Ya, sudut A sama dengan sudut C, ini ya bisa dilihat. Terus sudut B sama dengan sudut A. Ya, dengan sudut B ini ya. Terus sudut D-nya ya segitiga ya, siku-siku di D. Nah, paling sisi-sisinya sekarang ya bisa kamu lihat AD per CD sama dengan BD banding AD ya. Jadi kalau dikali silang ya istilahnya seperti ini. AD per CD sama dengan BD per AD ya. Jadi kan dikali silang, makanya jadi AD kali AD terus sama dengan BD kali CD ya. Jadi turunannya menjadi AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Jadi ini nanti rumus untuk mencari AD kuadrat ya. Jadi AD dikuadratin. Jadi kalau misalnya dicari dari AD, nah jadi ini yang ditanya ya. Kalau ini yang ditanya, maka BD kali CD. Jadi BD kali CD. Nah gitu. Ya, jadi ini panahnya ketemu di tengah. Jadi kalau garis tinggi ini yang ditanya AD, maka BD kali CD gitu. Nah, sekarang segitiga sebangun yang kedua. Jadi segitiga ABD sebangun dengan segitiga CBA tetap sama seperti yang tadi sudut-sudutnya ya. Ini hanya penurunan rumus lagi, AB banding BC sama dengan BD banding AB ya. Nah, jadi didapat rumusnya adalah AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Nah, jadi kalau ditanya misalnya AB kuadrat yang ini, ya, maka rumusnya adalah BD, nah, terus dikali BC, ya, jadi yang besarnya, yang panjang. Oke, ya, gitu. Nah, ini pasangan segitiga yang sebangun, yang ketiga ya. Jadi ini sudut-sudutnya pasti sama, ini ketika sudut C-nya sama gitu ya. Ini penurunan rumusnya, ya ini udah pasti sebangun dan AB, AC banding BC sama dengan CD banding AC ya. Jadi AC kali AC sama dengan CD kali BC. Jadi diperoleh rumusnya AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Jadi kalau yang ditanya adalah AC ya, ini yang ditanya berarti adalah CD, nah jadi ke sini CD, nah baru dikali BC ya, panjangkan lagi, oke ya, jadi pendek, panjang, pendek, panjang gitu. Ya, jadi mari kita simpulkan ya, ini yang pertama tadi ya. Tadi di slide sebelumnya juga udah dijelaskan bahwa kalau mencari AD berarti BD kali DC gitu ya.
Terus AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Terus yang kedua, nah kalau dicari AB ya, ikutin tanda panahnya, maka AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Yang ketiga, ketika ditanya AC ya, jadi AC kuadrat gitu ya, sama dengan CD kali BC. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku ya. Contoh soal. Nah, perhatikan gambar di samping ya. AD sama dengan 12, BD sama dengan 6 cm, terus hitunglah CD ya, berarti yang ditanya adalah CD. Ya, berarti yang ditanya adalah ini ya, CD. Nah, dari apa yang diketahui, terus apa yang ditanya, kamu bisa mengaitkan dari ketiga yang segitiga tadi. Nah, biasanya itu disebut ya seperti air mancur gitu ya. Jadi cara air mancur sebenarnya. Ya, jadi AD kuadrat sama dengan BD kali BC. Karena AD di sini ketahuin ya. Jadi kalau misalnya cari AD kan berarti BD kali CD ya. Oke, bisa tandain. Kalau misalnya cari AD ya kan, berarti jadi BD kali CD ya. Nah, makanya kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi AD kuadrat kan 12 kuadrat sama dengan 6 kali CD. Jadi 12 kuadrat 144 sama dengan 6 CD. Jadi CD sama dengan 144 dibagi 6. Jadi 24 cm. Nah, seperti itu. Jadi panjang CD. Jadi kira-kira dari ketiga rumus itu yang mana nih yang bisa dipakai setelah melihat apa yang diketahui dari soal yang diberikan. Nah, sekarang garis-garis yang sejajar dengan trapesium ya. Jadi ada trapesium terus punya garis sejajar. Nah, ini cara mencarinya kalau ditanya EF gitu ya, mencari EF. EF itu adalah yang ini ya. Nah, berarti kan X plus Y gitu ya. Nah, jadi lihat segitiga ABD. ABD. Nah, di sini sudah ada dibuat segitiga. Karena dari tadi kan kita belajar segitiga yang memiliki garis sejajar gitu. Jadi meskipun dia trapesium, kita bisa mengambil apa yang mendekati nih supaya didapatlah hasilnya ya. Jadi lihat segitiga ABD, kemudian di sana segitiga ABD-nya itu adalah A per A plus B, terus X per D ya. Seperti yang segitiga sebelumnya ya. Jadi kan ini A per A plus B, terus ini ya X, terus banding D gitu ya. Jadi diperoleh hasilnya, ini dikali silang ya seperti biasa. Nanti ini untuk mencari turunan rumusnya. Jadi X sama dengan AD per A plus B. Nah, sekarang lihat segitiga BCD. BCD ya. Jadi bisa kita lihat di sana B per A plus B ini sama ya. B per A plus B. Kemudian Y per C ya. Jadi Y per C. Nah, kita buat warna lain ya. Jadi ini Y per C ya. Sedangkan ini kan sama ya, A dengan B. Jadi B dulu, yang kecil dulu ya kan, dari segitiga yang ada di atasnya. Nah, tadi kan A duluan. Nah, sekarang yang B dulu. Jadi B per A plus B gitu ya. Nah, gitu. Makanya rumusnya adalah itu, turunkan dengan kali silang ya. Kali silang, nah seperti biasa ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa EF adalah X plus Y, ya kan? Jadi, EF sama dengan X plus Y. Jadi, tinggal di plus kedua rumus, AD per A plus B tambah BC per A plus B. Jadi, diperoleh AD plus BC per A plus B. Nah, gitu ya. Jadi, AD plus BC per A plus B. Gitu, ya. Itu rumusnya. Nah, nanti kalau misalnya ada rumus trapesium, kamu bisa menggunakan ini.
rumus yang terakhir aja langsung EF gitu. Kalau dicari EF ya. Nah, sekarang contoh soal. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ditanya EF sama ya. Sama seperti apa yang sebelumnya, di slide sebelumnya untuk mencari rumusnya. Nah, ini mari kita menggunakan rumus AD plus BC per A plus B. Ya, tinggal kalikan saja. Ya, jadi 6 kali 15 ya, gitu ya. Jadi 6 kali 15, terus 4 kali 8. Nah, jadi ibaratnya disilang gitu. 4 kali 8 per, ya, per, tambahin deh merekanya. Ya, ini. Oke, jadi per 6 plus 4 ya. Jadi diperoleh hasilnya 90 tambah 32 per 10. Jadi hasilnya adalah 12,2 cm. Atau boleh dengan cara kedua ya. Jadi cara kedua boleh aja sih, ini cara cepat ya. Jadi dengan gambar yang sama, Miss akan tarik garis yang sejajar ya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya garis sejajarnya ya. Nah, berarti ini 8 ya. Ini 8, ini juga 8 kan? Nah, panjang AB adalah 15. Nah, berarti sisanya di sini adalah 7. Terus, nah, ini sama ya. Karena dia sejajar jadi 6, ini 4. Ya, udah. Nah, berarti ini kita ibaratkan X ya. Jadi sekarang kita mencari X dulu. Jadi X per 7, tetap aja kan ini juga segitiga yang sejajar juga ya dengan garis sejajar pada sisi segitiganya. Jadi X per 7 sama dengan, ya, berarti 6 per 10. Ya, jadi ditambahin juga. Jadi 6, terus 6 tambah 4-nya. Jadi 10 ya. Jadi kali silang, maka 10X sama dengan 42. Jadi X sama dengan 42 bagi 10 berarti 4,2. Ya, jadi X ini besarnya 4,2. Nah, kan yang ditanya EF. Nah, berarti EF itu adalah ya dari sini 8 ya, yang ini yang Miss tandain, ini 8, ini 4,2 ya. Jadi 8 tambah 4,2. Jadi diperoleh adalah 12,2. Nah, boleh juga dengan cara seperti ini. Jadi ada dua alternatif gitu ya. Yang penting kita masih tidak jauh dari kesebangunan gitu. Kan sebelumnya kita udah belajar juga segitiga dengan garis sejajar gitu ya. Jadi boleh saja dengan itu ya. Nah, sekarang garis-garis yang tidak sejajar dengan sisi segitiga. Nah, sekarang yang tidak sejajar, yang tadi kan sejajar semua, terus ada garis tinggi. Nah, sekarang garis-garis yang tidak sejajar dengan sisi segitiga, artinya ini nih. Nah, tidak sejajar ya. Jadi garis DE ya. Kan tidak sejajar dengan segitiga. Kalau dia sejajar mah seperti yang tadi yang sebelumnya ya. Jadi X plus Y itu sama dengan 180 derajat ya. Nah, jadi segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB. Sudut C ya pasti dengan sudut C. Terus sudut CDE sama dengan sudut CBA. Sudut CED sama dengan sudut CAB. Nah, ini hanya penjelasan ya. Ketika habis dari sudut, kita ke sisi-sisi ya perbandingannya. Maka ini tanda panahnya, lihat ya, biru dengan tanda biru yang panjang dengan biru yang kecil ya. Nah, hijau, merah-merah. Jadi DE banding AB sama dengan CE banding AC sama dengan CD banding DC. Nah, jadi ini adalah rasionya. DE per AB ya sama dengan CE per AC ya. Jadi ini nih kalau Miss buatkan tandanya ya warna putih ya. Misalnya DE tadi ya, berarti yang ini DE itu sama dengan AB. Nah, jadi AB gitu ya.
Jadi yang ini sama dengan ini. Kemudian bandingkan CE dengan AC. Jadi ini CE ya dengan AC ya. Jadi yang pendek dengan yang panjang tapi berseberangan. Kemudian CD banding BC. CD yang kecil ya, kita buat warna kuning deh. CD dengan BC ya. BC yang panjang. Nah, gitu. Jadi yang pendek dengan yang panjang tetapi berseberangannya gitu ya. Karena itu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kita ke contoh soal ya biar kamu lebih paham. Di sini ada soalnya ya, di mana sisi yang ditanya adalah AB ya. Jadi AB yang ditanya berarti kita cari perbandingan sisi yang sesuai ya. CE per AE ya. Jadi CE per AE. CE per AE ya. Nah, kemudian BE yang kecil dengan yang besarnya DE ya. Karena itu yang diketahui dari soal ya. Nah, jadi 6 ya, tinggal masukkan angka sih. 6 per AB sama dengan 4 per 16. Jadi kali silang ya, ini boleh disederhanakan ya jadi 1/4. Nah, maka setelah dikali silang ya 1 kali AB, 6 kali 4, 24. Jadi AB adalah 24 cm. Nah, seperti itu ya. Oke, thank you sudah menyimak materi ya. Dan Miss harap ya kamu bisa lebih memahami. Jadi ketika ada soal segitiga, siku-siku dengan garis tingginya, terus ada garis-garis yang sejajar pada sisi segitiga maupun trapesium. Nah, jadi sisi yang manapun yang mau ditanya, ya kamu sudah bisa menentukan perbandingan sisinya yang mana. Jadi ketika yang mana yang ditanya, apa yang diketahui itu yang kamu bandingkan. Ya, oke, tetap semangat mempelajarinya dan makin banyaklah berlatih ya. Oke, tetap semangat and see you next time. Bye bye.